Enda. Jangan lupa untuk terus nonton sampai habis ya guys. Happy watching, bye bye. Halo Kak, kami dari mahasiswa Unimed ingin bertanya-tanya terkait usaha kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragriva, nama kakak sendiri? Fadilah. Eh, jadi usaha kakak ini berkembang mulai sejak kapan Kak? Berkembang sejak ya di tahun 2025 awal, di bulan 1. Masih baru berarti. Masih baru. Jadi namanya apa Kak? Nama usaha ini? Nama usaha ini Rumah Makan Bu Endang ya. Beda sama Padang. Kalau Padang kan lain. Kalau kita kan khusus ke rumah kemasakan rumahan. Semua ada, sayurnya pun nggak itu aja. Tiap-tiap hari pun juga ganti kita sayurnya. Jadi Kak, gimana cara kakak menentukan harga jual dari jualan kakak ini? Kita menentukan harga jualnya dari harga dari dari contoh kayak ayam ya, berapa hari ini udah 3 hari contohnya nih. Biasanya kan harga ayam itu kemarin kami jual itu harganya di 10.000 ya. Cuma karena harga mahal, harga ayam naik, cabai naik, semua naik, kita naikkan harga dong. Kalau kita nggak naikkan harga, ya kita untungnya apa? Kita kan jualan juga, kita kan perlu untung juga. Itu perlunya jualan itu harus itu semua dipikirkan. Jadi gimana kakak itu menentukan keuntungan dari satu porsi gitu misalnya? Keuntungan dari satu porsi itu ya gimana ya? Kakak buat aja langsung perkiraannya. Misalnya kakak beli cabai tuh segini, ininya segini, jadi kakak jual segini kayak gitu kan. Sebenarnya kalau masalah untung per porsi itu ya nggak banyak untungnya. Ya cuma ya kayak untuk sekarang kayak pun cabai mahal. Yang penting kita dapat untung sedikit aja per porsi itu, untung ya 2.000 pun ya alhamdulillah, yang penting ada untungnya. Itu aja. Sekarang semua kan serba mahal. Dari yang kemarin banjir itulah semua mahal semua. Cabai pun tahulah harganya berapa kan. Sebenarnya kayak cabai pun kemarin tuh cabai merah aja yang mahal. Kayak sekarang semua yang mahal. Mau cabai caplak, cabai rawit semua mahal. Makanya kemarin waktu cabai merah mahal tetap kasih 10.000 nih tetap. Cuma karena udah semua mahal, beras mahal, apa mahal ya kita naikin. Jadi sekarang harganya berapa? Kalau untuk biasanya kan banyak serba 10 nih kayak ayam goreng semua itu banyak yang 10.000, sekarang udah 12. Rata-rata 12. Rata-rata 12. Cuma yang harga 12 dinaikkan 1.000 aja. Yang harga 10 kita naikkan 2.000 ya. Itulah buat mengatur keuntungannya. Kalau enggak ya enggak untung kan. Buat apa jualan kalau enggak untung kan? Itulah. Jadi Kak, selain daripada itu kakak lihat juga nggak misalnya kayak pesaing kayak gitu, rumah makan yang lain gitu, untuk menentukan harga jual kakak? Tergantung sih. Kalau melihat orang sih, waktu kami yang harga 10 ya kayak contohnya ya, kita bukan banding-bandingkan kayak Padang ini kan kebanyakan juga 12. Kayak ayam goreng yang biasa kita jual kayak 5.000, waktu murah orang itu udah jual 8.000, ya kan? Tergantung sih, mungkin ya bagi orang itu porsinya untung mereka segitu kan, bagi kita beda. Kita nggak banding-bandingkan, pokoknya kita dapat untung sedikit ya sudah gitu aja, yang penting kita banyak langganan aja. Karena alhamdulillah kan lumayan lah kan, kayak langganan kayak orang-orang kakak anak kuliah ini kan lumayan banyak, itu aja. Jadi Kak, pernah nggak kakak buat kayak promo gitu di rumah makan itu? Nggak promo sih, nggak pernah. Nggak pernah ya Kak? Enggak. Iya, udah nggak pernah ya Kak. Perkenalkan Kak, aku Ripka. Aku mau bertanya, Kakak melakukan pencatatan penjualan nggak Kak per hari gitu? Lakukan. Ya. Kalau nggak dilakukan ya kita nggak tahu. Contohnya kita ngambil nih, kalau pakai sistem saya sendiri ya, uang dari laci itu sehari harus tahu keluarnya berapa. Kalau enggak kita nggak tahu untung kita berapa. Contohnya kita kalau seandainya kita ngambil dari uang laci nih buat beli kertas nasi, itu semua harus dicatat nih pembukuan. Kayak contohnya ini, saya catat nih kayak anggota-anggota ini semua dicatat nih, kertas nasi, plastik semua. Ini bakalan dicatat ke buku besar. Jadi kita tahu nih pendapatan kita, contohnya bersihnya nih kita hitung uang laci
sekian, 3 juta sekian. Nah, tapi kotornya 3 juta lebih. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus tahu pendapatan bersih, pendapatan kotornya berapa. Berarti kakak nyatetnya itu perharian ya, misalnya hari ini keluar berapa? Iya, per hari lah. Jadi tiap bulan baru kita hitung. Di dirangkum lah tiap bulannya. Kakak ada nggak nulis catatan modal? Tadi kan pengeluaran, sekarang modal-modalnya ada nggak kakak catat gitu? Modal dari mana nih? Modal awal kakak. Modal awal buat belanja ya lumayan lah ya. Kalau saya dulu awal itu modalnya di 15 juta. 15 juta. Itu buat belanja aja, belanja Awalnya barang. aja kan, Kak? Ya, belanja bahan. Kayak kertas nasi ya semua lah, kayak kertas nasi, tisu, mie air, ya lauk-lauk lah, semua minyak kan itu pokoknya sekitar habis 15 juta, masukkan beras lagi semua itu. Ya kita dari tiap bulan itu kita kumpulin sedikit-sedikit supaya membalikan modal awal Modal yang itu. awal itu. Ya. Menurut kakak dari semua pencatatan yang kakak lakukan itu pencatatan apa yang paling penting kak? Keluar masuk sih. Keluar masuknya, bahan baku gitu. Barang keluar masuknya hari-hari itu apa aja. Kita harus catat. Kalau nggak kita nggak tahu. Tiap bulan itu kan kita hitung. Kalau nggak kita nggak dapet hitungannya, kalau nggak dapet. Bulan itu kan kita hitung nih. Per hari kita hitung, nanti pas itu buku per bulan kita hitung lagi. Kalau sempat kita nggak hitung, catat pengeluaran hari-hari, kita nggak bakal dapat hitungan per bulan itu berapa, hitungannya berapa. Berarti itu yang paling penting. Itu paling penting. Kalau misalnya pembayaran listrik, gas, kayak gitu misalnya itu kakak lakukan pencatatan juga. Lakukan. Karena Kalau listriknya nih, kak per bulan atau kayak mana? listriknya token ya. Ya Sesuai kalau pemakaian kalau lah. kalau ini listriknya token. Seminggu itu kalau saya pakai itu seminggu kadang nggak nyampe seminggu itu 200. Karena kak saya sendiri pun kan pakai AC, agak boros. Berarti ini sekalian rumah pribadi ya kak? Enggak, rumah sewa. Oh, rumah sewa. Jadi kakak nyewanya per bulan atau per tahun? Per tahun, per 2 tahun. Berapa? Di 59. 29 juta. Lumayan juga ya kak? Lumayan ya. Memang agak mahal di sini. Iya. Banding yang ini kan semua satu ini kira saudara. Oh, jadi ini kakak bayarnya waktu awal mau masuk atau di akhir nanti 2 tahun atau cicil gitu kak? Enggak lah, mana bisa. Mana bisa kita sama orang kayak gitu. Ya langsung dibayar. Mau di awal berarti? Di awal. Dari pencatatan kakak itu menu apa yang paling best seller gitu kak? Kalau soalnya kan ini cabang ini memang ini kan lanjutan dari Oh itu cabang? mama yang pusatnya di Pasar 3 depan Artamahin Rose. Kalau di situ sih best sellernya sih di ayam cobek ya. Coba. Ayam cobek, terus yang banyak juga laris di sini juga ayam KFC-nya kan. Paling kalau buat ayam KFC itu kadang sampai 40 45 itu sebentar aja udah habis ya. Sama juga sama ayam cobek. Makasih ya kak. Kak, perkenalkan nama aku Sarah. Jadi di sini aku mau nanya berapa porsi terjual per hari biasanya? Berapa porsi gitu yang biasa terjual per hari? Berapa porsi ya? Kita itu kalau ayam itu kadang sampai 30 ya, 30 sampai 35 kilo. Itu berarti 1 kilo itu 10 potong. Berarti sekitar 300 ya. 300 beda ikan ya. Beda ikan itu ya sekitar belanja itu 400-an ribu lebih lah. Ya kalau buat sekitar berapa porsi lah ya lupa, 400 sampai 500 porsi lah. 500 porsi lebih lah sehari. Karena kan ikan beda, yang beda ya. Itu Kalau biasanya gini, waktu kapan dia paling rame pembelinya? kalau di sini rame-rame itu kadang di sini ya jam 9 juga ada rame orang. Jam 9 kadang 1, 2, 3 lanjut ke siang, orang makan siang makin rame. Itu aja. Gimana sih kakak cara mengatur stok bahannya gitu? Ngatur stok bahan itu kayak mana ya? Contohnya kakak belanjanya itu contohnya untuk besok kakak belanjanya hari ini atau sebelumnya dipersiapkan gitu? Oh, kita belanja untuk besok itu kita belanja hari ini. Jadi kita nggak bingung buat besok masak apa. Jadi besok pagi kita tinggal masak apa yang kita buat semalam. Kita ini sayur nih, jadi kita udah
udah meracik sayur hari ini buat besok pagi. Kita belanja ke pajak besok pagi buat belanja besok, buat masak besoknya. Pernah nggak Kak kelebihan stok? Jadi terbuang kayak gitu? Insya Allah enggak ya. Kakak pernah ini nggak rugi karena bahan-bahannya basi gitu? Insya Allah enggak. Aku belum pernah. Kalau awal-awal mungkin ya, namanya orang kan merintis. Tapi untuk udah berapa bulan ini ya, dari awal bulan 1 2025 itu memang awal-awal. Lama-lama kan kita ngatur nih, kita baru buka, kita yang masakannya juga nggak banyak, sedikit kan. Lama-lama kok orang makin lama ya kita banyak lah porsinya, kita makin banyakin. Ya udah itu aja. Kayak gini kan udah tengok lah, tinggal sedikit kan. Nanti ke malam jam 9 atau jam berapa udah habis. Jadi kita besok stoknya stok baru, stok baik. Kakak punya karyawan? Karyawan kalau saya sendiri ya, di depan ada 3 ya, di belakang ada cuci piring, tukang cuci piring, tukang masak saya 2, tambah saya sendiri juga yang bantu-bantu juga ya. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu termaksud saya ya, karena kan saya juga ikut. Kami boleh bang nggak kakak ngasih gajinya per orang itu berapa? Ya namanya rumah makan ya nggak banyak ya. Gajinya buat per orang itu 60 ya per hari. Cewek cowok Sama sapu rata. Kakak biasanya belanja stok bahan itu dari mana? Dari pajak atau dari mana? Dari kalau belanja buat kayak sayur, ikan itu dari pajak. Kalau belanja gula apa itu udah ada langganannya sendiri. Kan kita udah punya langganan. Ini 2 pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar kakak dalam usaha kakak ini? Tantangan terbesar itu apa sih ya? Semua serba tantangan ya, kita harus gimana ya ngomongnya, semua serba menantang, namanya jualan ya kan. Kita punya saingan ya, kita harus kalau bisa kita kayak mana sih kita mengatur masakan kita tetap enak. Itu tantangan bagi kita, bagi saya sendiri. Kita harus menjaga masakan kita, rasa masakan kita itu tantangan bagi saya nih ya. lagi libur Kak, kan kakak tadi bilang banyak mahasiswa, kalau lagi libur kan jadi kosong, itu masih tantangan bagi kakak nggak? Insya Allah sih, walaupun hari libur ya ada aja sih. Ada aja. Kayak hari Sabtu kan kadang agak sepi juga. Cuma ya ke sore ya banyak juga yang beli. Orang itu kayak anak kuliahan kayak kakak kan yang banyak yang kos kan, banyak yang beli lauk, banyak beli nasi juga. Apalagi hari Minggu ya. Hari Minggu kan banyak yang acara. Hari Minggu kan rame di GOR itu kan. Kadang ada acara. Kalau ada acara lagi lebih gong lah. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi alhamdulillah. Oke kak, pertanyaan terakhir. Harapan kakak ke depannya untuk usaha kakak ini? Harapan ke depannya banyak sih. Semoga usaha lancar. Ya kan. Keinginan kita ini kan banyak sih. Ya kan. Maunya buka cabang. Buka cabang mana-mana. Wajah sih. Gak terlalu banyak. Jalannya aja.